Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Imran Rosadi MBD selaku Ketua Pengawas Perencanaan KPAI dan juga teman-teman yang berbahagia. Nah, langsung saja saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang tantangan dalam perencanaan pembelajaran agama Islam. Saya Izzatul Najibah selaku moderator dan pemateri pertama, juga ada Mas Ilham Soleha sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir ada Ibna Usani Fitriah sebagai pemateri terakhir. Selanjutnya adalah latar belakang. Perencanaan pembelajaran agama Islam menghadapi berbagai tantangan yang signifikan yang perlu diatasi untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan bermakna. Salah satu tantangan utama adalah keberagaman latar belakang siswa, di mana mereka seringkali berasal dari berbagai budaya dan keyakinan yang berbeda. Nah, di sini bagaimana seorang guru mengatasi hal tersebut? Karena perbedaan latar belakang siswa itu menjadi tantangan yang penting dalam tujuan pembelajaran, terutama dalam agama Islam. Selanjutnya adalah tantangan pendidikan Islam di era digital. Kesenjangan yang pertama adalah kesenjangan digital. Siswa di kota dan pedesaan, serta siswa dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Menghadapi kesenjangan digital dapat memperburuk kesenjangan pada pendidikan saat ini. Contohnya, akses ke internet dan perangkat teknologi. Seperti siswa di kota, seorang siswa SMA di Jakarta dapat dengan mudah mengakses internet, sedangkan siswa di desa atau terutama di Nusa Tenggara Timur itu tidak sulit untuk mengakses internet karena daerahnya itu jauh dari jangkauan, sehingga di daerah tersebut itu ketinggalan terkait teknologi. Kemudian yang kedua ada kualitas konten. Meskipun banyak informasi yang tersedia secara online, ini bagi siswa untuk belajar cara menemukan sumber yang dapat diandalkan dan menentukan apakah informasi yang mereka peroleh itu akurat. Karena di dalam konten atau informasi itu ada beberapa sumber yang tidak dapat dipercayai. Dengan hal itu, siswa perlu ada literasi digital atau pengetahuan tentang literasi, sehingga siswa itu tidak terjerumus dalam hal-hal informasi yang tidak penting. Contohnya saja kita dapat mengutip informasi terkait pendidikan, dan pendidikan saat ini itu sangat diketahui dengan siswa yang melakukan perilaku menyimpang. Apakah itu benar? Kita harus memilah-milah informasi tersebut. Karena kenyataannya siswa masih sulit untuk hal-hal tersebut itu memilah-milah informasi dengan baik. Kemudian yang ketiga, kesehatan mental dan sosial. Penggunaan teknologi yang berlebihan berdampak negatif pada kesehatan mental siswa. Perasaan terputus dari orang tua dan harapan terus-menerus oleh orang dapat menyebabkan kecemasan dan ketenangan. Sehingga konten itu dapat mempengaruhi siswa karena kadang konten itu tidak mencerminkan, karena di dalam kita melihat konten itu masih didampingi orang tua, apalagi banyak sekali konten-konten sekarang yang kontroversi, sehingga tidak layak untuk ditampilkan apa diperlihatkan oleh siswa, karena siswa itu cepat terpengaruh dalam hal tersebut dan dapat terjadi di kenyataannya. Seperti halnya pada zaman sekarang itu konten IG atau TikTok sekarang. Nah, seperti itu ternyata ada kejadian permasalahan orang yang terkena sindiran itu ternyata berpengaruh juga di dunia nyata, bertemu orang itu gerak-gerak seperti itu, dan kepada orang lain gerak-gerak sindrom lah kayak gitu. Nah, hal itu minimalisir hal itu karena kecanduan HP konten itu mempengaruhi kesehatan mental, seperti hanya contohnya seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya adalah kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan Islam.
Pendidikan modern membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam berbagai kegiatan. Kolaborasi dari beberapa pihak bekerja bersama untuk mencapai tujuan pendidikan, baik di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Bentuk-bentuk kolaborasi yaitu komunikasi antara orang tua dan guru. Dan bentuk komunikasi itu ada dua. Yang pertama komunikasi formal, guru memberi absen, memberi surat kepada orang tua dan lainnya. Yang kedua adalah komunikasi non formal seperti guru mengunjungi orang tua sebagai untuk melihat perkembangan siswa, kemudian berdiskusi. Ketika siswa sakit, kita berkunjung di rumahnya dan lainnya. Yang kedua adalah keterlibatan orang tua pada pembelajaran di rumah. Karena orang tua itu hal yang penting antara pendidikan pertama bagi siswa, sehingga orang tua itu benar-benar aktif dalam perkembangan siswa, apalagi mental siswa. Sehingga bagaimana orang tua mencontohkan hal-hal yang diajarkan pendidikan Islam di rumah. Seperti halnya orang tua membiasakan anak untuk berkata jujur, dan orang tua sebagai teladan atau pendidik anak untuk melaksanakan sholat 5 waktu, anak dididik, kemudian ramah kepada orang lain, tidak berkata kasar dan lainnya. Yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah rapat wali murid. Rapat wali murid itu bertujuan agar orang tua dan guru itu tahu tentang perkembangan siswa di rumah maupun di sekolah. Bagaimana sih siswa di sekolah, bagaimana sih kognitif, pengetahuan, afektif, perilaku, dan juga keterampilan bagi siswanya. Sehingga antara orang tua dan guru itu saling mendampingi kepada siswa dalam pendidikan agama Islam. Sehingga guru dan orang tua itu mengajar dan membimbing anak tentang bagaimana penerapan pendidikan Islam di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah kolaborasi dengan kelompok masyarakat, yaitu bagaimana siswa berkontribusi di dalam masyarakat. Karena siswa itu diajarkan itu bukan untuk teori saja pengalaman, tapi bagaimana sikap siswa kepada orang lain, kepada orang tua, dan kepada sesama temannya. Dengan cara apa? Kalau kolaborasi dengan kelompok masyarakat itu dengan mengikuti kegiatan masyarakat seperti kerja bakti, dan juga kita mengikuti pembagian takjil ketika ada kegiatan di rumah. Misalnya ada remaja masjid, ketika bulan puasa kita bisa mengikutinya. Sebagai apa? Bukti kita, kontribusi kita terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sehingga siswa belajar mampu bagaimana nilai-nilai Islam yang terkandung seperti ukhuwatul Islamiyah, peduli dengan sesama, saling berbagi dan saling mempererat antara satu dan yang lainnya. Untuk selanjutnya, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ilham Soleha. Untuk materi berikutnya adalah peran pendidikan agama Islam dalam menangkal radikalisme dan liberalisme. Islam sendiri merupakan agama rahmatan lil alamin, agama yang mendorong para pemeluknya untuk menyayangi semua orang dan semua yang ada di alam ini. Umat Islam harus mewujudkan esensi Islam yang sebenarnya. Islam mengingatkan para pengikutnya untuk menjadi individu yang produktif dan dapat saling berkontribusi satu sama lain dengan baik dengan orang lain untuk memajukan peradaban. Problematika yang terjadi pada era sekarang adalah meningkatnya radikalisme dan juga liberalisme dalam pemahaman beragama. Yang ini merupakan menjadi problem atau masalah yang dihadapi Indonesia
yang memiliki keberagaman pemahaman, keberagaman agama, suku, budaya, ras, dan golongan. Radikalisme ini dimulai dari pola pikir yang radikal dan berkembang menjadi sebuah pergerakan dan sebuah ideologi yang menuntut tindakan drastis dan mendorong perubahan yang dikenal sebagai radikalisme. Pendidikan agama Islam memegang peranan yang penting dalam mencegah ekstremis atau radikalisme dan liberalisme, terutama di kalangan remaja. Beberapa contoh pencegahan melalui pendidikan Islam ini adalah memberikan pemahaman terhadap siswa atau peserta didik akan sikap yang moderat, toleran, dan damai. Membangun pemahaman yang moderat di sini berarti pendidikan Islam membantu individu memahami ajaran agama secara utuh dan kontekstual sehingga tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham yang menyimpang, termasuk liberalisme dan juga radikalisme. Moderasi beragama ini merupakan pondasi penting dalam proses berkehidupan setiap individu yang ada di masyarakat, terutama di negara Indonesia ini, yang mana latar belakang negara ini merupakan negara yang beraneka ragam pemahaman agama dan juga ras, golongan, dan lainnya, sehingga sikap moderan atau moderasi ini perlu ditekankan dalam lingkup sosial. Yang kedua ada menanamkan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur yang di sini yang perlu ditekankan adalah nilai seperti toleransi, keadilan, dan kasih sayang yang dapat menentang pandangan liberalisme, juga radikalisme yang cenderung individualis dan mengabaikan nilai-nilai sosial. Kemudian yang ketiga yaitu membangun karakter yang berakhlak mulia. Pendidikan agama Islam membentuk karakter individu yang berakhlak mulia, yaitu karakter baik, jujur, bertanggung jawab, dan selalu berpegang pada nilai-nilai agama. Baik, materi selanjutnya yaitu solusi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI. Yang pertama, inovasi strategi pembelajaran. Inovasi dalam strategi pembelajaran PAI sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam. Hal ini mencakup penerapan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Dengan mengembangkan strategi yang tepat, proses pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Kemudian yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi seperti aplikasi e-learning dapat meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas pembelajaran PAI. Teknologi memungkinkan integrasi materi pembelajaran secara interaktif dan fleksibel, sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan materi pembelajaran yang efektif. Media pembelajaran yang tepat dapat mempermudah proses pembelajaran, meningkatkan efisiensi, dan membantu konsentrasi siswa. Pengguna media digital seperti video animasi telah terbukti meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PAI. Kemudian yang keempat yaitu penerapan model pembelajaran inovatif. Model pembelajaran seperti blended learning, flipped classroom, dan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning dapat mendukung efektivitas pengajaran PAI. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dan relevansi yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu penguatan kompetensi guru. Guru PAI perlu meningkatkan kompetensi mereka dalam penguasaan teknologi dan strategi pembelajaran modern. Pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan sangat penting untuk memastikan guru dapat mengimplementasikan metode pembelajaran yang efektif. Kemudian ada kesimpulan. Dalam kesimpulan makalah saat ini, yaitu dalam menghadapi tantangan dalam perencanaan pembelajaran agama Islam, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan.
Pertama, tantangan pendidikan agama Islam di era digital menuntut adaptasi kurikulum yang relevan agar dapat menjawab kebutuhan siswa yang semakin terhubung dengan teknologi. Selain itu, kolaborasi yang efektif antara sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memperkuat nilai-nilai pendidikan Islam. Pendidikan Islam juga memiliki peran krusial dalam menangkal radikalisme dan liberalisme, sehingga pendekatan yang tepat dalam pengajaran dapat membantu membentuk karakter generasi muda yang tertutup dan berintegritas. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator.